Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Di tengah guyuran hujan, terlihat seorang pemuda yang sedang menggambar sebuah simbol di tanah. Pemuda itu ingin melakukan kontrak dengan dewa demi sebuah ketenaran dan kekayaan. Selain itu, dia juga menginginkan sebuah kekuasaan. Dia memohon agar mendapatkan semua yang dia minta. Pemuda itu memberitahukan tujuannya yang sebenarnya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit ibunya, membayar hutang, dan hidup lebih baik. Terlihat banyak pesan masuk di ponselnya yang memberitahukan penolakan pinjaman yang telah dia ajukan. Ada juga pesan dari orang yang mencarinya untuk menagih hutang. Pemuda itu terus memohon kepada dewa untuk mengasihani dirinya dan peduli padanya. Dia bersedia menyerahkan jiwa dan tubuhnya, bersedia menjadi pelayannya. Tiba-tiba, pupil di matanya memantulkan cahaya berwarna ungu. Hal itu terjadi karena dia melihat sebuah petir ungu yang menyambar ke arahnya. Beberapa saat kemudian, hujan telah reda. Terlihat genangan air yang menggenangi tempat itu. Pemuda yang sebelumnya, kini dia terbaring tak sadarkan diri di tengah-tengah lingkaran yang dia buat. Tak lama kemudian, pemuda itu pun membuka matanya. Dia bangun dan merasakan kepalanya sangat sakit. Dia mengingat, sebelumnya, dia sedang mengerjakan proyek di tempat kerjanya. Dia bingung, sedang di mana dia saat ini. Sebab, masih ada tugas yang belum dia selesaikan, dan dia harus segera kembali. Namun, saat dia melihat wajahnya dalam genangan air, dia sangatlah terkejut. Pemuda itu berteriak tak percaya, melihat wajahnya yang berbeda dengan sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Pemuda itu melihat sebuah pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi ke atas langit. Bahkan, pohon itu pun mengeluarkan cahaya yang terang di malam hari. Dia bertanya-tanya, di manakah dia saat ini? Saat masih dalam keadaan bingung, terdengar suara yang memberikan selamat kepada pemuda itu, karena dia telah berhasil memanggilnya. Dan sebagai hadiahnya, pemuda itu boleh mengajukan 3 permintaan padanya. Permintaan apapun yang pemuda itu suka. Dan yang berbicara itu adalah, sebuah buku tua yang memiliki sebuah mata di tengahnya. Lagi-lagi, pemuda itu terkejut. Dia tidak percaya, bahwa sebuah buku bisa bicara. Seharusnya, di bumi tidak memiliki makhluk seperti itu. Pemuda itu pun menyimpulkan, bahwa dia saat ini telah bertransmigrasi ke dunia lain. Kemudian, pemuda itu melihat buku itu dari berbagai sudut. Dia yakin, jika buku itu adalah cheat miliknya. Lalu, pemuda itu mengutarakan keinginan pertamanya. Dan keinginan pertamanya adalah, dia ingin 10 permintaan lagi. Buku itu pun tertawa dan mengeluarkan aura yang berwarna ungu kehitaman. Tempat itu pun kini diselimuti oleh aura gelap yang menakutkan, dengan petir ungu yang menyambar-nyambar keluar dari buku itu. Buku itu berpikir jika ada masalah dengan kontraknya. Tapi ternyata tidak sama sekali. Pemuda itu tambah bingung setelah mendengar apa yang diucapkan oleh buku itu. Kini, buku itu menjelma menjadi sosok makhluk yang menakutkan, dan bertubuh sangat besar. Buku itu mengetahui, jika jiwa yang ada pada tubuh itu adalah jiwa yang baru. Pemuda itu menanyakan, jiwa dan kontrak apa yang dia maksud. Dia juga bertanya, siapakah makhluk itu yang sebenarnya? Makhluk itu mengatakan, bahwa pemuda itu tidak layak untuk mengetahui keberadaannya. Dia hanya perlu tahu, bahwa pemilik asli tubuh itu telah menggunakan jiwa dan tubuhnya, untuk membuat permintaan. Makhluk itu telah mengambil jiwanya, dan tubuh itu pun seharusnya menjadi miliknya. Namun, pemuda itu justru menempati tubuhnya. Makhluk itu menanyakan, setelah tubuh itu diambil oleh pemuda itu. Jadi seharusnya, dia juga adalah miliknya. Pemuda itu sangat terkejut dengan keadaannya setelah dia tertransmigrasi. Makhluk itu bukanlah sebuah cheat. Ini adalah jebakan pengorbanan. Beli 1, korbankan 2 sekaligus. Pemuda itu pun langsung mencoba untuk melarikan diri, atau jiwanya akan diambil oleh makhluk hidup. Sembari menjentikan jarinya, makhluk itu memberitahukan, bahwa dia lupa sesuatu. Begitu kontrak telah ditandatangani. Bahkan, niat sekecil apapun untuk melanggarnya, itu akan membuat pemuda itu merasakan siksaan yang tak terbayangkan. Kini, tubuh pemuda itu terbakar hebat oleh api yang sangat besar. Langkahnya terhenti dan terjatuh,
akibat menahan rasa sakit akibat terbakar oleh api. Makhluk itu mulai bosan. Sebab, pada akhirnya, pemuda itu hanyalah jiwa kecil yang lemah. Jadi, dia akan menghabisinya. Dengan suara yang terbata-bata, karena tubuhnya masih terbakar. Pemuda itu mengatakan, menurut hukum kontrak, jika pelanggaran terjadi karena kekuatan di luar kendali manusia, maka pihak B bebas dari hukuman. Jika pemuda itu tidak bisa memenuhi kontrak karena keterlibatan makhluk itu, maka semua itu menjadi salah makhluk itu. Jadi, makhluk itu tidak dapat menggunakan pelanggaran kontrak untuk menghabisinya. Makhluk itu tak menyangka bahwa seorang manusia mengajaknya berdebat. Pemuda itu tahu jika makhluk itu sangatlah kuat. Bahkan, dia dapat mengambil nyawanya dengan mudah. Tapi sampai saat ini, dia sama sekali belum melakukannya. Jadi, pemuda itu menyimpulkan bahwa makhluk itu sedang mengujinya untuk mendapatkan calon yang layak. Kemudian dengan wajah yang terbakar cukup parah, pemuda itu menanyakan, apakah dia layak untuk menandatangani kontrak baru dengannya. Makhluk itu tertawa puas mendengar ucapan dari pemuda itu. Menurutnya, pemuda itu sangatlah menarik. Dia adalah orang pertama yang berani bernegosiasi dengannya. Pemuda itu telah membangkitkan rasa ingin tahunya, dan makhluk itu langsung memberikan kontrak kepada pemuda itu. Kali ini, makhluk itu sudah memutuskan. Jika pemuda itu bisa memenuhi salah satu keinginannya, maka makhluk itu akan memberinya kehidupan yang baru. Dan keinginan makhluk itu adalah, dia ingin pemuda itu memberikan 999 keinginan lagi. Makhluk itu mengingatkan, jika pemuda itu tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir. Menurut pemuda itu, makhluk itu sangat tidak tahu malu karena mencuri keinginannya. Makhluk itu kembali mengingatkan, jika waktunya sudah hampir 1 menit, dan tak lama lagi dia akan kehilangan kesadaran, dan mati. Makhluk itu menanyakan, apa jawaban dari pemuda itu? Dengan rasa kesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda itu akhirnya setuju dan membuat kontrak dengan makhluk itu. Kontrak jiwa. Kontraktor menggadaikan jiwanya sendiri dan wajib memenuhi 999 syarat yang ditetapkan oleh penerbit kontrak. Setelah seluruh syarat terpenuhi, penerbit boleh atas kehendaknya sendiri memberikan hadiah yang dianggap layak. Kontraktor bernama Zhou Chen. Beberapa saat kemudian, Zhou Chen telah tiba di rumahnya. Sesampainya di depan pintu, dia berharap agar tidak ada yang melihatnya dalam keadaan seperti itu. Dalam hatinya, Zhou Chen kesal atas apa yang dilakukan oleh makhluk itu, atau yang dia sebut bos. Dia baru saja mencampakkan dirinya di tempat itu. Saat itu, bos pergi begitu saja dan akan kembali saat dia membutuhkannya. Dia pergi tanpa menjawab pertanyaan dari Zhou Chen yang menanyakan, apa yang harus dia lakukan sekarang. Zhou Chen berpikir, jika dia hanya melakukan kerja paksa. Namun, bagaimanapun, makhluk itu adalah bosnya dan tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Zhou Chen akan melakukannya selangkah demi selangkah. Zhou Chen membuka kunci rumah, lalu membuka pintu, dan masuk ke dalam rumah. Saat dia memasuki rumahnya, dia melihat keadaan rumahnya. Tidak ada satu orang pun di sana. Menurutnya, keluarga ini terlihat lebih miskin dari dugaannya. Zhou Chen mengambil secari kertas yang ada di atas meja. Dia terkejut melihat isinya. Itu adalah surat perjanjian pinjaman agunan darah 2000 ml sekaligus. Zhou Chen mulai bertanya-tanya, keluarga macam apakah ini? Tiba-tiba, sebuah tongkat dipukulkan ke arah wajahnya dengan sangat keras oleh seseorang. Pukulan itu sangat keras, hingga membuat tubuhnya terjatuh ke lantai. Orang yang memukul menanyakan, kemana saja Zhou Chen selama ini, dan dia sangat berani sekali mengabaikan panggilannya. Ternyata, yang datang ke rumah Zhou Chen berjumlah 3 orang. Salah satu dari mereka menghentikan orang yang memukul, agar tidak sampai menghabisinya. Sembari menyalakan korek api, orang yang satunya justru membiarkannya. Sebab, dia tahu kalau bocah ini adalah seorang peramal, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Zhou Chen melihat ke arah mereka dan menanyakan, siapakah mereka? Namun, saat Zhou Chen melakukannya, sebuah kaki sudah melayang ke arahnya. Pria yang memukul tadi langsung menendang tubuh Zhou Chen dengan sangat keras. Dia mengatakan, apakah Zhou Chen sudah lupa hutangnya minggu lalu? Dia juga menanyakan, kenapa tua bangka itu tidak datang untuk menjual darah dan membayar hutang? Pria itu menanyakan, apakah dia sudah mati? Sembari menginjak-injak tubuh Zhou Chen, pria itu terus memaki dan menghina ibu Zhou Chen. Sebab, ibunya hanya sia-sia saja mempertaruhkan nyawanya,
hanya untuk sampah seperti Zhou Chen yang terjerumus di dalam sebuah hutang yang besar. Pikiran Zhou Chen kembali ke masa lalu dari pemilik tubuh itu. Dia mengingat saat-saat bersama dengan ibunya. Saat itu ibunya menanyakan, apakah Zhou Chen ingin berhenti menjadi seorang pecundang. Zhou Chen mengatakan bahwa dia tidak ingin menderita lagi. Dia memberitahukan kepada ibunya bahwa semalam dia mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi kalau ibunya telah melakukan pekerjaan kerajinan tangan sepanjang hari. Bahkan, sampai dia tertidur karena kelelahan dan tak pernah bangun lagi. Zhou Chen tidak ingin hal itu terjadi pada ibunya. Zhou Chen menanyakan, bagaimana jika ibunya benar-benar tidak bangun lagi, dan dia tidak bisa menjadi seorang peramal. Namun dengan senyuman ramah dan sembari mengusap kepala Zhou Chen, ibunya mengatakan, jika tidak apa-apa. Meskipun langit runtuh, dia bisa menahannya. Jadi, dia hanya perlu lebih mempercayai dirinya sendiri. Setelahnya, mata Zhou Chen mengeluarkan cahaya putih. Lalu, sebuah pukulan yang sangat keras mendarat di wajah pria yang menendang Zhou Chen tadi. Bahkan, saking kerasnya pukulan itu, tubuh pria itu pun hingga terlempar jauh ke belakang, hingga membentur tembok di belakangnya. Bahkan, teman-teman pria itu hingga tidak menyadari apa yang terjadi, karena pukulan itu terjadi begitu cepat. Hanya dengan satu kali pukulan saja, pria tadi pun sampai tak sadarkan diri. Pria yang berambut botak terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya, bocah itulah yang terlempar. Menurut pria yang satunya, ada yang tidak beres. Dia melihat aura yang dipancarkan oleh Zhou Chen. Pria itu menduga, kalau Zhou Chen telah menerobos ke tingkat star. Dengan diselimuti aura yang cukup menakutkan, dan kilatan-kilatan listrik yang keluar dari tubuhnya. Zhou Chen menanyakan, apa salahnya, jika orang biasa ingin bangkit? Dan juga, mereka terus saja bicara omong kosong.